Bayangkan, jika kamu terbangun di tubuh orang lain, kamu mengenali wajahnya, kamu tahu siapa dia. Tapi setiap kali menatap cermin, bukan dirimu yang kamu lihat. Dan yang lebih mengerikan, kamu tidak tahu di mana tubuhmu yang asli berada. Halo semuanya, selamat datang di Siniar Alternity, tempat berbagi cerita dan pesan dari karya-karya sastra yang bukan hanya menegangkan, tetapi juga meninggalkan makna yang dalam. Saya Neisa Aulia akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah penuh misteri dan introspeksi diri dari novel Rasuk karya Risa Saraswati. Novel Rasuk diterbitkan oleh Bukune, setebal sekitar 322 halaman dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Sekilas, sampulnya menampilkan nuansa kelam dan misterius. Dan benar saja, kisah di dalamnya memadukan drama psikologis, misteri, dan pesan spiritual yang menggetarkan hati. Tokoh utamanya bernama Langgir Janaka, seorang remaja yang tampak biasa saja tapi menyimpan kegelapan dalam dirinya. Ia merasa hidupnya tidak adil. Setiap hari, Langgir hanya melihat kekurangannya sendiri, membandingkan dirinya dengan ketiga sahabatnya, Lintang, Ingrid, dan Sekar, yang menurutnya jauh lebih sempurna dan bahagia. Alih-alih bersyukur, Langgir justru mengutuk kehidupannya, membenci dirinya sendiri dan tenggelam dalam perasaan iri serta putus asa yang semakin dalam. Semua berubah ketika mereka pergi berlibur ke Karma Rinjani, sebuah tempat yang kelak menjadi titik balik hidup Langgir. Dalam keadaan marah dan kecewa, Langgir melarikan diri sendirian ke hutan. Tetapi langkah emosional itu berakhir tragis. Ia jatuh ke dalam lubang dan tanpa disadari dirasuki oleh arwah. Saat tersadar, ia menemukan sesuatu yang mustahil. Roh Langgir terjebak di tubuh orang lain, bahkan berganti-ganti tubuh sahabatnya sendiri. Dari situlah perjalanan spiritual dan emosional Langgir dimulai. Awalnya ia kebingungan, tapi ketika ia hidup di tubuh sahabat-sahabatnya, Langgir mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari, bahwa hidup orang lain tidak selalu indah yang terlihat. Perpindahan jiwa itu menjadi cermin bagi Langgir untuk memahami makna hidup. Ia belajar bahwa setiap manusia punya luka, punya perjuangan, dan punya alasan untuk terus bertahan. Untuk pertama kalinya, Langgir mulai merasa bersyukur, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Namun, misteri belum berakhir. Tubuh asli Langgir ternyata tidak ditemukan di lokasi kejadian. Setelah pencarian panjang, terungkap bahwa tubuhnya berada di tangan seorang pria bernama Mas Rudi. Mas Rudi menyimpan niat aneh. Ia ingin menggunakan tubuh Langgir untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal, Kumala Sari. Motif ini membuat kisah Rasuk semakin kelam. Mas Rudi percaya bahwa dengan menempatkan roh Kumala Sari ke tubuh Langgir, ia bisa mengembalikan anaknya yang dulu tewas tragis di tangannya sendiri. Disinilah Langgir harus menghadapi dua kenyataan yang sama-sama pahit, antara berjuang mendapatkan kembali tubuhnya atau menerima takdir barunya yang misterius. Setelah berhasil mendapatkan tubuhnya kembali, Langgir akhirnya menyadari arti pengorbanan sejati. Ia rela mendonorkan jantungnya untuk menyelamatkan sahabatnya yang sedang membutuhkan transplantasi. Tindakan itu bukan sekedar simbol kasih sayang, tapi juga bentuk penebusan dosa dan penerimaan diri.
langkah terakhir dari seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Melalui perjalanan Langgir, Risa Saraswati ingin menyampaikan pesan bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Kita mungkin sering merasa iri pada kehidupan orang lain, tanpa tahu bahwa mereka pun sedang berjuang keras di balik senyum yang tampak bahagia. Dan terkadang baru setelah kehilangan kita sadar betapa berharganya hidup yang telah kita jalani. Dari segi penulisan, Risa Saraswati berhasil memadukan suasana mencekam dengan emosi yang menyentuh. Bahasanya mengalir, mudah dipahami, namun tetap menjaga nuansa sastra dan misteri. Sampul bukunya pun dirancang menarik, penuh simbol dan menggambarkan dengan tepat suasana psikologis dalam cerita. Kelebihan lain novel ini terletak pada penggambaran karakter yang sangat hidup, terutama Langgir yang digambarkan realistis, penuh amarah, cemburu, dan rasa rendah diri, tapi akhirnya menemukan pencerahan batin. Jika ada kekurangan kecil, mungkin terletak pada beberapa bagian cerita yang agak lambat. Namun hal itu tertutupi oleh kekuatan emosional dan pesan moralnya. Saya sangat merekomendasikan novel ini kepada Anda semua, terutama bagi Anda pecinta genre horor psikologis yang lebih dari sekedar menguji adrenalin. Buku ini memiliki pesan moral yang sangat penting tentang bersyukur dan menerima kehidupan sendiri. Kisah Langgir Janaka bisa menjadi bacaan yang menginspirasi kita untuk berefleksi diri, bahwa apa yang kita anggap sebagai kekurangan ketidakadilan mungkin adalah berkah yang tidak disadari. Melalui perjalanan Langgir yang terperangkap dalam tubuh orang lain, kita diajak melihat bahwa kehidupan yang tampak sempurna ternyata menyimpan bahwa setiap orang membawa bebannya masing-masing. Bagi saya, Rasuk bukan hanya kisah mistis, tapi juga perjalanan untuk menemukan jati diri sendiri. Dan untuk itu, saya memberi 5 bintang untuk Rasuk karya Risa Saraswati. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jika kalian penasaran dengan nasib Langgir dan ingin merasakan sendiri ketegangan sekaligus kehangatan dalam kisah ini, bacalah novelnya secara langsung. Karena mungkin di antara kisah mistisnya, kamu juga akan menemukan bagian dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nisa Aulia, pamit undur diri. Salam literasi, dan jangan lupa syukuri hidupmu sebelum waktu mengajarkan arti kehilangannya.